Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk ke hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduh. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah meletakkan di dalam hidungnya air, kemudian dia istinthar, yakni mengeluarkan air dari hidung tersebut. Dan barang siapa yang cebok dengan batu, istijmar, maka hendaklah dia melakukannya sebanyak 3 kali. Dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam bejana sebanyak 3 kali. Sebab salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Wa fi lafdhin li Muslim falyastanshik bimankhiraihi minal ma'. Maka hendaklah dia beristinsyak, yakni memasukkan air ke dalam lubang hidungnya. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, man tawadda'a falyastansyiq. Barang siapa yang berwudu, maka hendaklah dia beristinsyak. Dalam hadis Abu Hurairah ini tercakup 3 hal. Yang pertama adalah beristinsyak dan istinthar ketika berwudu, dan yang kedua adalah mencukupkan 3 kali ketika istijmar, yakni cebok dengan menggunakan batu, dan mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air atau bejana ketika dia bangun dari tidur malamnya. Adapun perkara yang pertama, kata Rasulullah SAW, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah menghirup air ke dalam hidungnya lalu istinthar, yakni mengeluarkannya. Maka dari sini di antara faidah yang bisa kita ambil adalah di antara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah wudu adalah memperhatikan anggota wudu, yaitu hidung. Dan di antara kewajiban wudu yang disebutkan adalah membasuh wajah, dan ini hukumnya wajib. Dan hidung merupakan bagian dari wajah. Oleh karenanya, pendapat yang sahih, yang benar adalah wajibnya istinsyak, bukan sunnah. Wajibnya menghirup air ke dalam hidung, membersihkan hidung ketika sedang berwudu, dan mengeluarkannya atau dikenal dengan istilah istinthar. Caranya adalah dengan menaruh air pada telapak tangan, lalu menghirupkannya ke dalam hidung, dan disyariatkan untuk berlebihan dalam hal itu selama tidak dalam keadaan berpuasa, agar air bisa sampai ke bagian hidung yang paling dalam, yang paling tinggi. Dengan demikian kebersihan hidung bisa sempurna. Lalu setelah itu dia istinthar atau mendorong air keluar dari hidung, sehingga air masuk dalam keadaan bersih dan keluar dalam keadaan membawa kotoran dan penyakit. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, fa inna syaitana yabita ala khayshumihi. Di antara sebab dilakukannya hal tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan adalah karena syaitan itu menginap di dalam lubang hidung seseorang. Oleh karenanya, kata para ulama, faidah lain yang bisa diambil dari hadis ini adalah istinthar ini bertujuan untuk mengusir syaitan dari tempat tersebut. Hidung yang bersih akan membantu seseorang untuk khusyuk dalam ibadahnya, dalam salatnya, dalam zikirnya, dalam bacaan Al-Qur'annya, dalam menunggu salat, dalam majelis ilmu. Ya, hidung yang bersih akan membuat orang khusyuk, membantu orang untuk konsentrasi dalam ibadahnya. Maka ini di antara tujuan disyariatkannya hal tersebut. Perkara yang kedua, sabda Rasulullah SAW, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang cebok dengan batu, istijmar, maka hendaklah dia melakukannya dalam jumlah ganjil. Istijmar adalah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil dengan menggunakan batu untuk membersihkan tempat keluarnya najis. Maka disyariatkan untuk melakukannya sebanyak 3 kali. Jika tidak cukup dengan 3 kali, maka dia cukupkan 5 kali. Jika tidak cukup kecuali harus 6 kali, maka dia cukupkan 7 kali untuk menjaga bilangan ganjil. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyutir, maka hendaklah dia melakukannya dalam bilangan ganjil. Jadi meskipun bilangan genap sudah cukup, misalnya cukup 4, maka dibuat ganjil lagi menjadi 5. Sudah cukup 6,
maka dibuat ganjil lagi menjadi 7 dan seterusnya. Dan jumlah yang paling sedikit adalah 3 kali. Tidak boleh kurang dari 3 kali. Kalau kurang dari 3 kali maka tidak dianggap sah. Dan maksud dari 3 kali ini adalah dengan menggunakan 3 batu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bi 3 ahjarin yastatib bihinna fa innaha yujzi'u anhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian hendak buang air besar, maka hendaklah dia membawa 3 butir batu yang dia gunakan untuk bersuci dengan batu tersebut. Sesungguhnya itu sudah cukup baginya. Maka dengan 3 batu dan tidak boleh kurang dari 3 batu atau 3 kali. Kemudian perkara yang ketiga adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i 3 fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci tangannya terlebih dahulu 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana atau ke dalam air sebanyak 3 kali. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya menginap, ya, atau bermalam tadi malam. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam atau tidur malam, maka makna asal dari kata bata yabitu itu adalah tidur malam, tidur pada malam hari. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan. Apakah penduduk negeri merasa aman dari datangnya azab kami pada waktu malam? Maka jelas kata bata yabitu di sini maksudnya adalah tidur malam. Oleh karenanya sebagian ulama mengkhususkan bahwa syariat mencuci tangan setelah bangun dari tidur ini hanya ketika seseorang bangun dari tidur malam. Adapun ketika dia bangun dari tidur siang atau yang lainnya, maka syariat ini tidak berlaku untuknya. Meskipun ulama lain berpendapat bahwa ini untuk semua tidur, apakah malam atau siang atau pagi. Maka syariat ini berlaku untuknya. Akan tetapi yang lebih nampak dari redaksi hadis itu, ya, menguatkan pendapat yang pertama. Apalagi ada lafaz hadis yang lain yang menyebutkan idza staiqadha ahadukum minal lail, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malamnya. Maka jelas ini yang lebih nampak. Dan dari hadis ini pula kita mengetahui bahwa hukum mencuci tangan sebanyak 3 kali ketika bangun malam sebelum memasukkannya ke dalam bejana, maka hukumnya adalah wajib. Adapun sebab disyariatkannya mencuci tangan ini, maka para ulama menelurkan berbagai pendapat. Sebagian menyebutkan sebabnya adalah ta'abbudiyah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disyariatkan 3 kali dan hikmahnya kita tidak tahu. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, banyak hikmahnya yang kita tidak tahu. Kita hanya diperintahkan untuk melaksanakannya, maka kita laksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus mengetahui hikmahnya. Sebab yang lain, kata para ulama, ya, sebagian ulama menyebutkan adalah untuk membersihkan najis yang kemungkinan melekat di tangan. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Mungkin saja tangannya bermalam kemudian menyentuh najis dan sebagainya. Maka insya Allah pendapat yang rajih yang kita kuatkan di sini adalah pendapat yang pertama, bahwa sebabnya adalah ta'abbudiyah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan maka kita laksanakan. Sebab jika kita memilih pendapat yang kedua, maka bisa jadi seseorang tertidur itu membungkus tangannya terlebih dahulu atau terikat tangannya, sehingga dia tidak akan terkena najis. Tapi meskipun seperti itu, dia tetap diwajibkan untuk mencuci tangannya ketika bangun tidur, ya, dari tidur malamnya, sebelum mencelupkan atau memasukkan tangannya ke dalam air. Adapun Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari hadis tersebut, beliau menyebut sebabnya adalah setan tidur di tangannya pada malam hari. Maka sebagaimana diperintahkannya istinsyak, karena setan tidur di dalam lubang hidungnya, demikian pula diperintahkan untuk mencuci tangannya karena syaitan menginap di tangannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, ya, satu kisah
tentang hadis ini, yaitu seorang laki-laki yang suka sekali mengejek sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata sambil mengejek, "Saya tahu di mana tanganku bermalam." "Ya, tanganku bermalam di kasur dengan saya," kata dia sambil mengejek. Maka pada malam harinya dia tidur, dan ketika dia bangun, ya, tangannya sudah berada di dalam pantatnya sampai ke pergelangan tangannya, ya, berada di dalam pantatnya. Afanillahu wa iyyakum. Dan hadis-hadis, ya, cerita-cerita seperti ini banyak, ya, ketika orang-orang meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan hukumannya di dunia. Adapun yang tidak disegerakan hukumannya di dunia, kalau dia tidak bertobat, maka hukuman di akhirat menunggunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di air tergenang tersebut." Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat yang lain dari Muslim, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang sementara dia dalam keadaan junub. Maka larangan dalam hadis ini merupakan bentuk pengharaman. Kencing di air yang tergenang, kemudian mandi pada air tergenang itu setelah dia kencing, yakni air seperti air waduk atau air-air yang ditampung di tempat tertentu, ya, atau air-air yang, ya, diambil oleh orang-orang untuk diminum, untuk digunakan memasak, mencuci dan sebagainya, maka tidak boleh dikencingi atau mandi di situ dia mencebur ke dalam sementara dia dalam keadaan junub. Dari sini kita mengetahui ada beberapa larangan. Yang pertama adalah larangan untuk kencing di air yang tergenang lalu mandi pada air yang sudah dikencingi tadi. Yang kedua, mandi di air tergenang pada saat dalam keadaan berjunub, maka ini juga terlarang. Dan dalam riwayat yang lain kita temukan larangan untuk kencing di air tergenang saja. Ya, tidak disebutkan apakah dia mandi setelah itu atau tidak di air tersebut, tapi larangan untuk mandi di air tergenang. Apabila seseorang kencing di air tergenang, kemudian ada orang lain yang datang, ada orang lain juga yang datang, maka itu akan merusak keadaan air tersebut. Sehingga sama saja apakah dia mandi setelah itu di air tersebut atau tidak, dia tetap tidak boleh kencing di air yang tergenang. Faedah yang lain dari hadis ini adalah syariat memelihara kesempurnaan taharah dengan menjaga kebaikan air yang digunakan untuk bersuci. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila air itu sudah dikencingi atau ditempati mandi oleh orang yang sudah junub, maka apakah airnya masih boleh digunakan untuk bersuci? Apakah airnya sudah menjadi air yang najis yang tidak boleh digunakan untuk bersuci? Jawabannya adalah asal air itu adalah suci selama tidak berubah rasa, warna atau baunya. Sama saja banyak atau sedikit. Namun para ulama berkata, jika dia kurang dari 2 kullah itu sekitar 216 liter ya. Kalau dia kurang dari 2 kullah dan tercampuri najis seperti kencing, meskipun ketiga hal tadi tidak berubah, tidak berubah rasa, tidak berubah bau, dan tidak berubah warnanya, maka tetap air itu sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci. Sebab sebagian ulama menganggapnya najis, dan sebagian lain mengatakan untuk berhati-hati dalam ibadah. Dan keluar dari perselisihan para ulama, maka sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci setelah dikencingi atau tercampuri najis. Wallahu a'lam bishawab.